Pemirsa, prajurit TNI membubarkan aksi pawai pengibaran bendera bulan bintang di kawasan Simpang Kandang, Kecamatan Muara II, Loksemawe kemarin. Beginilah upaya sejumlah prajurit TNI yang mendatangi kelompok massa yang melakukan aksi di Jalan Nasional Lintas Banda Aceh, Medan, tepatnya Simpang Kandang, Gampong, Menasa, Loksemawe, Aceh. Massa terlihat membawa bendera bulan bintang di sisi jalan di mana prajurit TNI langsung melakukan tindakan pengamanan. Upaya pembubaran dilakukan dengan tegas oleh pasukan TNI. Aparat TNI mengamankan seorang pria diduga sebagai provokator yang membawa satu pucuk senjata api dan senjata tajam. Pengibaran bendera bulan bintang dinilai bukan sekedar ekspresi biasa. Ia melanggar hukum dan mencederai perdamaian Aceh yang nyata. Kini pernyataannya, pantaskah simbol konflik massa lalu dihadirkan di tengah situasi pasca bencana? Kita bahas lebih dalam bersama pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah dalam program Sindopram yang dipandu rekan Yudi Handoyo berikut ini. Dalam proses penanganan bencana itu tentu ada pihak-pihak yang ya kelompok-kelompok, mungkin kelompok atau individu atau kelompok di masyarakat tertentu itu merasa dirinya tidak puas gitu, sehingga ada kekecewaan lah kira-kira di dalam pandangan mereka. Tetapi tentu itu kemudian apakah ini kemudian memunculkan politik identitas yang narasinya adalah narasi perpecahan, kemudian dikait-kaitkan dengan pengibaran bendera putih, warna putih, seperti kalau kita seperti One Piece yang seringkali sebagai tanda protes misalnya, atau memang ini saya memandang sebagai sesuatu yang sifatnya ya kekecewaan saja oleh sekelompok masyarakat atau sekelompok individu masyarakat tertentu, tapi tidak semuanya. Nah, karena itu menurut saya langkah pemerintah dalam hal ini penanganan bencana di Sumatera itu, di Aceh terutama, itu sebenarnya kan sudah tepat karena menempatkan apa yang disebut dengan prioritas nasional. Nah, hanya mereka kan selama ini punya persepsi bahwa penanganan bencana di Aceh itu ya sama dengan tahun 2004, yang namanya bencana nasional. Padahal tahun 2024 itu, Mas, itu belum ada undang-undangnya, belum ada undang-undang 24. Itu lahir tahun 2007 tentang bencana itu. Nah, jadi bencananya tahun 2004, jadi itu belum ada undang-undangnya. Badannya belum ada, BNPB belum ada, maka dulu namanya BRR gitu. Karena belum ada. Kemudian anggaran untuk tanggap darurat di APBD maupun APBDN belum ada waktu itu. Sehingga kemudian putusannya adalah bencana nasional. Tetapi setelah di dalam lahirnya Undang-Undang 24 tahun 2007 itu, khususnya di pasal 7 ayat 2, itu ada kriterianya untuk menentukan namanya bencana nasional gitu. Nah, ini yang tidak dipahami. Misalnya penetapan bencana nasional itu harus menentukan mengenai jumlah korbannya, kemudian juga dampaknya terhadap kehidupan ekonomi, sosial ekonomi, terhadap pelayanan publik, kemudian rusaknya infrastruktur, kemudian segala macam termasuk dalam hal ini lumpuhnya pemerintahan, aktivitas itu seperti itu, Mas. Tetapi itu di aturan BNPB diterjemahkan secara rigid, Mbak. Itu, Mas. Jadi menurut saya ini yang masyarakat tidak paham. Yang dipahami hanyalah seolah dengan penetapan bencana nasional, kemudian segala sesuatunya beres dan selalu dikait-kaitkan dengan adanya bantuan internasional yang ditolak semacam itu. Yang itu menurut saya informasi yang tidak benar, menyesatkan. Karena apa? Sebenarnya pemerintah bukannya melarang, bukan, membolehkan, hanya memang sifatnya harus government gitu, artinya pemerintah. Nah, kalau itu datang dari pemerintah ya dibolehkan. Dalam hal ini pemerintah pusat itu memang harus melakukan verifikasi. Nah, ternyata yang bantuan yang datang itu kebanyakan dari NGO atau LSM itu, Mas, yang memang sebenarnya pemerintah berwajib juga untuk tahu karena harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang dibantu itu. Nah, itu sebenarnya masalah itu saja. Ada semacam menurut saya disinformasi lah ya, yang kemudian seolah-olah bahwa pemerintah pusat menolak yang namanya bantuan, bahwa kita berusaha, bahwa kita Indonesia mampu seperti dinyatakan Presiden, ya memang kita mampu menangani, artinya
dengan segala kemampuan yang ada, kementerian, lembaga, termasuk dukungan dari masyarakat, ada dari kalangan swasta, dari berbagai filantropi, itu memang mengindikasikan bahwa penanganan ini jauh lebih baik, dan ini menjadi istilahnya itu entry point bagi kita semua untuk membenahi mengenai tata kelola penanganan terhadap bencana. Karena selama ini kan bencana itu lingkupnya kecil, Mas, hanya di tingkat kabupaten kota gitu ya. Jadi baru sekarang ini bencana sampai 3 provinsi gitu. Yang ada itu dulu hanya kabupaten tertentu saja ada bencana. Kemudian tanggap daruratnya tingkatnya di tingkat kabupaten kota. Jadi kabupaten. Kemudian kalau kabupaten kota tidak mampu, prosedurnya kemudian naik ke provinsi. Nah, setelah provinsi, andaikan saja ini provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, 3 provinsi duduk bersama, terus hal itu menyatakan tidak sanggup, lah itu barulah kemudian istilah bencana nasional Presiden menetapkan, kan melalui pertimbangan kajian yang disampaikan oleh BNPB, oleh Menko-Menko yang terkait dalam hal ini, dan juga dari pemerintah daerah sendiri yang ada pernyataan secara resmi. Tetapi kan sampai hari ini pemerintah daerah masih merasa masih mampu, Mas, dalam hal ini, dan juga pelayanan publiknya masih jalan di sana itu, bukan berarti tidak ada pelayanan. Jadi ini yang kemudian harus dipahami. Nah, karena ini kemudian muncullah ada wacana-wacana atau narasi-narasi yang disampaikan seolah-olah ini berkaitan dengan itu isu-isu yang ya isu-isu historikal lah, sejarah masa lalu yang 20 tahun lalu sudah diselesaikan, yaitu di Helsinki itu, Mas, mengenai dengan GAM itu. Jadi GAM dengan pemerintah kan sudah selesai itu. Nah, sekarang dimunculkan lagi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mendorong-dorong itu, istilahnya bahasanya jadi memprovokasi. Nah, ini yang kemudian apa yang terjadi di lapangan oleh aparat penegak hukum lah katakanlah, itu kemudian dilakukan istilahnya itu bukan pembubaran sebenarnya, interogasi ya, diinvestigasi sebenarnya ada hal-hal apa, dan ternyata di antara pelakunya itu ada membawa senjata dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya menjadi penting bahwa kita ini sebenarnya masyarakat harusnya fokus saja kepada ini penanganan bencana ini masa bencana ini ada pertama ya, bahwa bencana ada yang sudah istilahnya itu sampai hari ini itu informasi yang saya terima barusan saja diskusi di media lain dengan pihak BNPB itu ternyata sudah istilahnya itu berjalan dengan baik, Mas. Artinya bantuan-bantuan semua tersalurkan dengan baik. Cuman memang ada kabupaten kota karena kondisinya sangat berat, misalnya di Pidijaya atau di Aceh Tamiang, itu memang sangat berat kondisinya gitu lah. Nah, Benda Meriah, atau kalau di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah. Nah, itu kondisinya memang kondisi seperti itu, Mas. Nah, ini kan tidak bisa, istilah bahasa Pak Presiden kan artinya nggak punya tongkat Nabi Musa gitu ya. Jadi nggak Musa tiba-tiba langsung jadi, tapi ini kemudian diolah, dinarasikan seolah-olah pemerintah pusat lamban, pemerintah pusat tidak mampu, kemudian pemerintah pusat seolah-olah kurang peduli kepada penderitaan rakyat Aceh. Itu yang ini menurut saya yang harus istilahnya ditanggulangi atau dikendalikan, supaya ini pentingnya sebenarnya peran pemerintah daerah, Mas. Harusnya pemerintah daerah itu tokoh-tokoh elit-elitnya untuk membantu agar tidak terjadi informasi yang terlalu berlebih-lebihan, terlalu jauh, maksud saya kaitan dengan identitas politik ataupun kepolitisasi yang sifatnya internasional itu gitu loh, Mas. Baik. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Ledakan bom terjadi di sebuah masjid di Nigeria. 5 orang tewas, 30 lainnya terluka. Ledakan bom mengguncang sebuah masjid di Gamboru, sebuah kota di negara bagian Borno, Nigeria Timur Laut. 5 orang tewas dan 30 orang lainnya luka-luka, serta menyebabkan penutupan pasar di sekitarnya. Kerusakan terlihat pada interior masjid Gamboru dengan sejadah dan sepatu berserakan di luar, sementara warga setempat memblokir sebagian jalan di dekat lokasi kejadian. Saksi mata mengatakan ledakan terjadi saat orang-orang sedang bersiap untuk sholat. Suara keras diikuti debu yang bertebaran membuat orang yang berada di lokasi berlari menyelamatkan diri. Menurut laporan, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tapi sebelumnya, para militan telah menargetkan masjid dan tempat-tempat ramai dengan serangan bunuh diri dan bom rakitan. Sedikitnya 8 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan bom yang menghantam Masjid Syiah Alawite di kota Homs, Suriah, Jumat siang.
Serangan bom membuat kerusakan parah di dalam Masjid Imam Ali bin Abi Thalib yang berada di kota Homs, Suriah. Sebuah kelompok yang menawarkan atau menamakan dirinya Saraya Ansar al-Sunnah mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Masjid ini terletak di lingkungan yang mayoritas penduduknya adalah anggota Syiah Alawite. Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk serangan ini. Pemboman ini juga dikecam secara luas oleh Arab Saudi, Lebanon, Palestina, Yordania, dan Turki. Seorang warga Palestina ditabrak oleh tentara cadangan Israel saat tengah melaksanakan sholat. Hal ini menunjukkan kekerasan terhadap warga Palestina masih terus terjadi. Inilah detik-detik seorang warga Palestina ditabrak tentara cadangan Israel saat sedang sholat di desa Dir Jarir, timur laut Ramallah, tepi barat Palestina. Tentara cadangan tersebut mengendarai sebuah kendaraan berjenis ATV, lalu menabrak dan melindas pemuda yang tengah sholat itu. Menanggapi kejadian tersebut, militer Israel IDF menyatakan telah memberhentikan tentara cadangan yang terlibat. IDF mengklaim pelaku telah melampaui kewenangannya saat melakukan tindakan tersebut. Kekerasan terhadap warga Palestina juga terjadi di Yerusalem. Seorang warga Palestina dikeroyok oleh sekelompok tentara Israel. Tentara Israel pun akhirnya menahan pria tersebut setelah menembak dan melukainya di kota Bir Nabala, Yerusalem. Negara bagian California mengumumkan keadaan darurat di 6 wilayah karena dilanda banjir. Banjir memicu tanah longsor dan menjebak ratusan orang di daerah yang terkena dampak. Hujan deras menyebabkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan. Sementara tim darurat dikerahkan untuk memberikan pertolongan kepada warga yang terjebak banjir. Menurut petugas setempat, 280 warga California terjebak dan 2 orang tewas. Pemerintah California telah mengerahkan Garda Nasional untuk membantu mengevakuasi warga. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Ade Cynthia Yasmin dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Brigadir Ade, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Sabrina. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Kiara Condong, Jawa Barat. Dan di mana kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini dapat kita lihat bersama di belakang saya. Dari arah Cijaurah yang akan menuju ke arah Kiara Condong. Pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan selanjutnya dari arah Buah Batu yang akan menuju ke arah Gede Bage ataupun Cibiru juga terpantau kondusif lancar selepas traffic light. Dan traffic light di kawasan Simpang Kiara Condong ini merupakan traffic light terlama yang berdurasi 4 hingga 5 menit. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan mematuhi marka jalan yang berlaku. Dan perlu kami informasikan juga bahwa arus lalu lintas di Kota Bandung sudah mulai dipadati oleh wisatawan sejak beberapa hari lalu, yang dimana selain warga lokal, kendaraan berplat nomor B juga sudah mendominasi di kawasan Bandung, Jawa Barat ini. Antisipasi kepadatan lalu lintas di tempat wisata seperti Lembang dan juga wisata kuliner di sekitaran Kota Bandung. Harap cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima mengingat jalan yang terus menanjak ke arah Lembang dan patuhi marka jalan yang berlaku. Dan perlu kami informasikan juga bahwa pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas masih diberlakukan hingga tanggal 4 Januari 2026. Dan selain itu, operasi lilin juga berlaku hingga tanggal 2 Januari 2026. Dan harap bagi para pengendara untuk mematuhi marka jalan yang berlaku, arahan petugas kami yang berada di lapangan, dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Sabrina di studio. Baik, terima kasih Brigadir Ade Cynthia Yasmin atas laporannya dari kawasan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, ratusan warga antusias bersuah foto di pertunjukan cahaya spektakuler atau Jakarta Light Festival 2025 yang berlangsung di jalur protokol Bundaran HI. Warga yang hadir dapat menikmati ragam hiasan ornamen cahaya lampu bertema Natal dan Tahun Baru. Mulai dari pohon Natal berukuran besar, terowongan lampu warna-warni, boneka salju sampai instalasi cahaya yang menghiasi pepohonan di sepanjang jalan protokol. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sekaligus upaya mempercantik wajah kota serta memberikan ruang hiburan bagi masyarakat selama libur akhir tahun. Pemirsa, pembukaan kembali Planetarium Jakarta di momen libur Natal dan Tahun Baru disambut antusias luar biasa dari masyarakat. Sejak pagi hari, pengunjung terlihat memadati kawasan Planetarium yang terletak di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Setelah sempat ditutup untuk proses revitalisasi, Planetarium Jakarta kini kembali dibuka dengan fasilitas yang lebih modern. Antusiasme tidak hanya datang dari warga Jakarta. Sejumlah pengunjung mengaku datang dari luar daerah khusus untuk merasakan pengalaman edukasi astronomi di Planetarium Jakarta. Selama libur Nataru, Planetarium menyajikan berbagai pertunjukan edukatif mengenai antariksa, pergerakan benda langit hingga pengetahuan dasar astronomi yang dapat dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Pengelola Planetarium Jakarta menyebut jumlah kunjungan mengalami peningkatan signifikan sejak dibuka kembali. Mereka berharap kehadiran planetarium dapat menjadi alternatif wisata edukasi sekaligus rekreasi bagi masyarakat selama libur akhir tahun. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana antusias masyarakat yang mengunjungi Planetarium Cikini sudah terhubung dengan Wenda Nura di sana. Ya Wenda, bagaimana situasi keramaian di sana saat libur akhir tahun kali ini? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Memang luar biasa sekali antusias masyarakat khususnya daerah Jakarta dan juga sekitarnya untuk kembali untuk kunjungan langsung ke Planetarium Jakarta, karena memang Planetarium Jakarta ini baru resmi kembali dibuka sejak tanggal 25 Desember yang lalu dan memang antusias masyarakatnya ini langsung cukup tinggi. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung seperti apa antusias masyarakat yang ada di Planetarium Jakarta. Bisa dilihat ini adalah para pengunjung yang saat ini tengah menunggu mendapatkan tiket, karena memang untuk mendapatkan tiketnya pun ini cukup sulit karena ketersediaannya pun ini tidak cukup banyak begitu ya. Nah, untuk di Planetarium ini untuk pertunjukannya ini terbagi dalam 4 sesi dan satu sesinya ini hanya bisa menampung 185 orang, sehingga antusias masyarakat yang cukup tinggi ini belum bisa tertampung semua untuk bisa masuk ke Planetarium, sehingga harus mengantri dan juga harus waiting list. Dan ini pun ada beberapa pengunjung yang memang sudah membeli tiket dari online. Jadi untuk yang datang langsung ini harus menunggu ketersediaan ataupun sisa dari pembelian online. Kita akan coba berinteraksi dengan salah satu pengunjung yang hadir di sini. Ibu, selamat siang. Maaf ganggu, kita dari Sindo News lagi live, boleh ngobrol sedikit? Ibu, maaf, namanya Ibu siapa? Dari mana? Kesini sama siapa aja, Bu? Tanjung Priok. Sama anak-anak, sama suami. Ibu Ita. Oke, Ibu, apa sih yang bikin Ibu dan anak-anak tertarik untuk datang ke Planetarium, Bu? Biar anak-anak tahu aja tentang planet. Dulu kan sering kesini, terus sempet vakum kan. Mereka masih kecil, kadang udah pada ini pengen ngajak sini lagi, tapi agak ribet sekarang ya. Penuh banget. Iya, antusias masyarakatnya cukup tinggi ya. Kalau Ibu sendiri ini udah datang dari jam berapa dan sekarang udah dapat tiket belum, Bu? Belum, nggak kebagian. Yang online nggak dapet, yang offline pun nggak dapet. Padahal dari pagi. Dari jam berapa, Ibu? Aku tadi datang dari jam 9. Dari jam 9 dan sampai sekarang masih belum mendapatkan tiket ya. Karena memang antusiasnya tinggi sekali. Ibu ini rencananya mau nunggu sampai pertunjukan yang siang hingga sore atau seperti apa? Kayaknya nunggu deh sampai yang sore deh. Mudah-mudahan bisa masuk.
Ibu, menurut Ibu apa yang paling menarik di planetarium ini, Bu? Semuanya menarik, edukasinya bagus sekali untuk anak-anak. Terakhir deh Bu, Ibu kan tadi sempat bilang kalau sebelumnya sudah sempat kesini juga sebelum revitalisasi. Nah sekarang sudah dibuka kembali, apa sih perbedaannya dan bagaimana tanggapan dari Ibu? Kayaknya lebih bagus aja sih sekarang, lebih banyak perubahan sih dari yang dulu ya, dari mulai bangunan-bangunan gedung-gedungnya. Cuma untuk di dalamnya saya belum tahu karena belum bisa masuk, belum sempat. Baik Ibu, terima kasih. Semoga cepat dapat tiket biar bisa langsung melihat pertunjukannya ya Bu ya. Ya baik, terima kasih Ibu. Ya Sabrina, luar biasa memang antusias masyarakat ini begitu tinggi sejak dibuka pada tanggal 25 Desember yang lalu. Dan memang sangat terbatas ke tempat duduk ataupun untuk menyaksikan pertunjukannya sehingga memang harus mengantri terlebih dahulu. Jadi untuk Anda pemirsa yang penasaran ingin melihat langsung seperti apa planetarium setelah dibuka kembali setelah proses revitalisasi, ini disarankan untuk membeli tiketnya secara online. Dan per hari ini untuk pertunjukan besok tiketnya sudah bisa dibeli melalui loket.com. Jadi tidak perlu mengantri langsung di tempat. Jadi tanpa perlu mengantri beli saja langsung di loket.com. Sementara demikian, Sabrina. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Planetarium Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta kembali bertambah meriah. Sebuah restoran berkonsep alam dan modern bernama On The Rock hadir di sekitar Pantai Drini. Sektor pariwisata Gunung Kidul terus berkembang, terutama di kawasan pesisir selatan. Salah satu destinasi terbaru adalah On The Rock, sebuah restoran yang berlokasi di kawasan Pantai Drini, Kapenawon, Tanjung Sari. On The Rock menghadirkan konsep unik yang menggabungkan antara alam dan modern dengan pintu masuk yang membelah perbukitan Kars. Memasuki kawasan ini, pengunjung diajak menyusuri tangga dan jalur di tengah tebing yang telah dibelah memberikan pengalaman wisata yang berbeda. On The Rock dirancang sebagai restoran sekaligus destinasi wisata. Pengunjung dapat menikmati area langsung di pantai, area bangunan atas, hingga kawasan